Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang COVID-5.0. Mata kuliah Audit Sistem Informasi. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Habil, yang kedua Muhammad Nafis Momtaz, yang ketiga Reza Hadisa, dan yang terakhir Febrina Rossi, yaitu saya sendiri. Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang COVID-5.0 dan framework COVID-5.0. Merupakan suatu kerangka kerja yang berfokus pada pengelolaan teknologi informasi atau TI. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola TI dengan lebih efektif dan efisien. Pada presentasi ini, kita akan membahas tentang sejarah, teori, dan tujuan COVID-5.0 serta framework masing-masing. COVID-5.0 COVID-5.0 adalah versi terbaru dari kerangka kerja COVID. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA pada tahun 2012. Tujuan utama COVID-5.0 adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan TI secara efektif dan efisien. COVID-5.0 memandang TI sebagai aset bisnis yang paling penting dan harus dikelola dengan baik. COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA. Tujuan utama COVID saat itu adalah membantu auditor TI untuk mengevaluasi kontrol dan keamanan sistem TI. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks dalam mengelola TI, COVID kemudian dikembangkan menjadi suatu kerangka kerja yang lebih luas dan holistik. COVID-5.0 dirilis pada tahun 2012 oleh ISACA. Sebagai pengembangan dari COVID-4.1, tujuan COVID-5.0 adalah membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan TI dengan lebih efektif dan efisien. Domain Plan and Organize atau PO. Domain Plan and Organize adalah salah satu dari 5 domain utama dalam kerangka kerja COVID-5.0. Domain ini fokus pada perencanaan dan pengorganisasian sistem perencanaan teknologi informasi atau TI dalam organisasi. Beberapa proses kunci dalam domain PO antara lain definisi strategi TI, itu proses untuk pengembangan strategi TI yang sesuai dengan tujuan bisnis organisasi dan memastikan bahwa sumber daya TI yang dimiliki dapat mendukung strategi tersebut. Manajemen arsitektur TI, yaitu proses untuk
merancang dan mengimplementasikan arsitektur TI yang sesuai dengan strategis bisnis dan memastikan bahwa sistem dan aplikasi TI beroperasi secara efektif dan efisien. Manajemen portofolio TI. Proses untuk mengelola portofolio TI organisasi dan memastikan bahwa investasi TI yang dilakukan dapat memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Manajemen anggaran dan biaya TI. Proses untuk mengelola anggaran dan biaya TI organisasi dan memastikan bahwa investasi TI dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Ketiga, manajemen sumber daya manusia TI. Proses untuk mengelola sumber daya manusia TI organisasi termasuk perancangan kebutuhan sumber daya manusia TI dan pengembangan keterampilan dan kompetensi staf TI. Terusnya ada domain PO, membantu organisasi untuk merencanakan dan mengorganisasikan pengelolaan TI mereka secara holistik sehingga dapat mendukung tujuan bisnis organisasi dan memberikan nilai tambahan. Domain ini juga membantu organisasi untuk mengelola risiko TI dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Atau mendefinisikan rencana strategis TI. Oke, baik. Rencana strategis TI adalah dokumen yang merencanakan tujuan dan arah pengembangan teknologi informasi dalam sebuah organisasi dalam jangka panjang. Rencana ini menyediakan panduan bagi organisasi untuk memilih teknologi dan infrastruktur yang tepat serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi. Dan rencana strategis TI ini bisa mencakup visi dan misi organisasi dalam menggunakan TI, tujuan dan sarana TI, jangka panjang, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta untuk mencapai tujuan tersebut, dan strategi untuk mengatasi resiko dan hambatan yang mungkin timbul. Selain itu, rencana strategis TI juga dapat melibatkan stakeholder organisasi seperti manajemen senior, departemen TI, dan pengembangan akhir TI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut mencerminkan kebutuhan dan perspektif seluruh stakeholder dan memastikan adanya dukungan dan kesepakatan yang kuat dalam pelaksanaannya. Rencana strategis TI harus disusun dengan seksama, fleksibel, dan dapat direvisi sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Rencana ini juga harus dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dan sarana yang ditetapkan dicapai dan bahwa organisasi relevan dan efektif dalam penggunaan TI. Fase ini meliput penentuan visi, misi, dan tujuan organisasi terkait. Rencana strategis TI harus disesuaikan dengan tujuan bisnis organisasi. Hasil dari fase ini adalah rencana strategis TI yang jelas dan terstruktur. 2. Mendefinisikan arsitektur informasi. Arsitektur informasi adalah disiplin desain fokus pada organisasi, struktur, dan presentasi informasi dalam sebuah sistem atau lingkungan yang kompleks, dengan tujuan membuat pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan memahami informasi tersebut. Arsitektur informasi melibatkan penyusunan hierarki, klasifikasi, dan penyederhanaan informasi untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Adapun pada dasarnya arsitektur informasi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama itu konten termasuk jenis dan jumlah informasi serta bagaimana informasi tersebut disajikan dalam lingkup digital. Yang kedua itu adalah struktur. Struktur termasuk bagaimana informasi disusun, dikategorikan, dan dihubungkan dalam sebuah situs atau aplikasi. Yang ketiga itu ada navigasi. Navigasi termasuk cara penggunaan menavigasi dan mencari informasi yang diperlukan dalam lingkup digital, serta bagaimana pengguna dipandu untuk menemukan informasi yang relevan. Dalam prakteknya, arsitektur informasi seringkali diimplementasikan dalam proyek desain web, aplikasi,
atau sistem informasi lainnya. Proses melibatkan analisis kebutuhan pengguna, analisis konten, dan perancangan struktur yang navigasi, serta pengujian dan evaluasi untuk memastikan efektivitas desain. Fase ini meliputi penentuan arsitektur TI dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Arsitektur informasi harus terintegrasi dengan arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi organisasi. Hasil dari fase ini adalah arsitektur informasi yang terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga itu adalah menentukan arahan teknologi. Arahan teknologi adalah rencana strategis yang dibuat untuk mengembangkan, perbarui, atau meningkatkan teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menentukan arahan teknologi, antara lain. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan teknologi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang akan digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Dapat dilakukan dengan mengevaluasi proses bisnis yang ada dan menentukan area mana yang membutuhkan teknologi baru atau ditingkatkan. Evaluasi teknologi yang ada. Kedua, evaluasi teknologi yang ada. Setelah mengidentifikasi kebutuhan teknologi, evaluasi teknologi yang sudah ada dan digunakan di organisasi. Tinjau apakah teknologi tersebut memenuhi kebutuhan atau apakah ada teknologi baru yang lebih baik yang dapat digunakan. Ketiga, ada tinjau tren industri. Tinjau tren industri dan pelajari teknologi yang digunakan oleh pesaing atau perusahaan sejenis. Hal ini dapat membantu menentukan teknologi apa yang sedang berkembang atau populer dan bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan dalam organisasi. Keempat itu ada tinjau kemampuan finansial. Pertimbangkan kemampuan finansial organisasi untuk mengimplementasikan teknologi baru, tinjau anggaran yang tersedia dan tentukan biaya yang terlibat dalam membangun atau memperbarui teknologi. Yang terakhir itu ada membuat rencana pengembangan teknologi. Setelah mengevaluasi teknologi yang ada, yang sudah ada tren industri dan kemampuan finansial, buatlah rencana pengembangan teknologi yang meliputi pengenalan teknologi baru atau peningkatan teknologi yang ada. Rencana ini harus mencakup jadwal, waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang diperlukan. Implementasikan secara pengembangan teknologi dan monitor kemajuan secara teratur. Tinjau hasil dan capai dan evaluasi kembali rencana jika perlu. Fase ini meliputi penentuan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung secara strategis dan arsitektur informasi organisasi. Teknologi harus dipilih. Keempat itu ada mendefinisikan proses TI, organisasi, dan kebutuhannya. Proses TI atau proses teknologi informasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Proses ini terdiri dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan sistem informasi. Organisasi yang dimaksud di sini bisa berupa organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, atau lembaga lainnya yang memerlukan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung operasi dan aktivitas mereka. Dalam konteks organisasi, proses TI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan. Keterhubungan antara proses TI dan organisasi
terjalin melalui pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Hal ini meliputi perencanaan penggunaan sumber daya, pengembangan sistem informasi, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta pengamanan sistem informasi untuk melindungi data dan informasi organisasi dari ancaman keamanan cyber. Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dilakukan oleh IT atau Departemen TI di dalam organisasi. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi dilakukan secara efektif, efisien, dan aman. Dalam hal ini, kerjasama dan sinergi antar Departemen TI dengan unit bisnis atau fungsional lainnya di dalam organisasi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kelima, mengelola investasi TI. Investasi di bidang teknologi informasi atau TI dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor karena pertumbuhan yang pesat dan potensi keuntungan yang besar. Namun, seperti halnya investasi lainnya, investasi di TI juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sebelum melakukan investasi di TI. Yang pertama, pemahaman yang baik tentang pasar TI dan teknologi yang relevan. Investor perlu memerlukan dan memahami tren pasar TI saat ini dan teknologi yang mungkin menjadi fokus di masa depan. Hal ini akan membantu investor untuk memilih perusahaan-perusahaan yang potensial untuk diinvestasikan. Yang kedua, memahami risiko investasi di TI. Risiko dalam investasi TI termasuk risiko teknologi, risiko persaingan, risiko keamanan, dan risiko peraturan. Investor perlu memahami risiko-risiko ini dan membuat strategi yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, memilih perusahaan TI yang sehat. Investor perlu melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan-perusahaan yang potensial untuk diinvestasikan. Faktor-faktor seperti keuangan perusahaan, kinerja saham, dan reputasi perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih perusahaan TI yang sehat. Yang keempat, diversifikasi portofolio investasi. Investor perlu mempertimbangkan untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka dengan berinvestasi di beberapa perusahaan TI, bukan hanya satu perusahaan saja. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko investasi yang terkait dengan satu perusahaan atau teknologi tertentu. Dan yang terakhir, memantau perkembangan investasi. Investor perlu memantau perkembangan investasi mereka secara teratur dan memperbaharui strategi investasi mereka jika diperlukan. Ini termasuk memantau kinerja perusahaan TI yang diinvestasikan dan perkembangan tren pasar TI. Dalam melakukan investasi di TI, investor juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu dan jumlah investasi, serta konsultasi dengan ahli keuangan atau profesional investasi yang terpercaya. Cara kerja framework. Berikut cara kerja dari sebuah framework. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau tugas. Pertama-tama, sebuah framework akan membantu untuk mengidentifikasi masalah atau tugas yang perlu diselesaikan dalam suatu bidang tertentu, seperti manajemen proyek, perkembangan aplikasi, atau pengelolaan IT. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Setelah masalah atau tugas diidentifikasi, framework akan membantu menentukan tujuan
dan sasaran yang harus dicapai dalam menyelesaikan masalah atau tugas tersebut. Yang ketiga, menganalisis risiko dan kebutuhan. Framework akan membantu dalam menganalisis risiko dan kebutuhan yang terkait dengan masalah atau tugas tersebut, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah atau tugas tersebut. Yang keempat, menerapkan praktik terbaik. Framework akan memberikan pedoman tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah atau tugas tersebut. Pedoman ini biasanya didasarkan pada pengalaman dan penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama. Yang kelima, menentukan indikator kinerja. Framework akan membantu menentukan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam menyelesaikan masalah atau tugas tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan. Setelah menyelesaikan tugas atau masalah, framework akan membantu dalam mengevaluasi hasil yang dicapai dan memperbaiki proses untuk penggunaan di masa depan. Kerangka kerja biasanya memiliki struktur dan keterkaitan yang jelas antara setiap langkah dalam proses kerja. Hal ini memungkinkan orang atau tim yang menggunakan kerangka kerja untuk mengelola dan menyelesaikan masalah atau tugas dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan praktek perusahaan. Praktek di perusahaannya yaitu yang pertama, identifikasi tujuan bisnis dan TI. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan TI perusahaan. Hal ini melibatkan penentuan strategi bisnis dan sasaran TI yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, penentuan proses bisnis dan TI. Selanjutnya, identifikasi proses bisnis dan TI yang terkait dengan tujuan bisnis dan TI perusahaan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana TI dapat memberikan keuntungan bisnis dan meminimalkan risiko. Yang ketiga, penentuan kinerja TI. Setelah proses bisnis dan TI diidentifikasi, perusahaan harus menentukan kinerja TI yang sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metrik kinerja yang sesuai, seperti waktu respon sistem, ketersediaan sistem, dan tingkat kepuasan pengguna. Yang keempat, penerapan pengendalian TI. Langkah-langkah berikutnya adalah menerapkan pengendalian TI yang sesuai untuk memastikan bahwa sistem TI dan data aman, tersedia, dan terkait dengan kebutuhan bisnis. Pengendalian TI dapat meliputi kebijakan dan prosedur keamanan, sistem monitoring dan manajemen risiko TI. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja TI. Setelah pengendalian TI diterapkan, perusahaan harus mengukur dan mengevaluasi kinerja TI dengan menggunakan metrik yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana TI dapat ditingkatkan dan pengendalian TI yang lebih baik dapat diterapkan. Dan yang terakhir, peningkatan dan perbaikan. Terakhir, perusahaan harus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan TI dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan. Hal ini dapat menggunakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja TI dan mengimplementasikan tindakan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan. Penerapan COBIT versi 5.0 pada praktik di perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengelola TI secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa TI secara optimal mendukung tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah,
Kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.